Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Marwan, guru saya yang tercinta, dan juga teman-teman yang saya sayangi yang melihat video ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, dan saya kali ini akan mempresentasikan ulangan akhir semester Hukum dan Etika Komunikasi yang bertopik Demokrasi Digital di Kampus, Kebebasan Berpendapat Mahasiswa dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE. Sebelumnya topik ini sangat krusial sekali, dan juga topik ini yang telah disarankan oleh dosen saya tercinta, yaitu Dr. Marwan. Presentasi ini berangkat dimulai dari satu masalah, yaitu adanya ketegangan antara hak dasar mahasiswa untuk berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dengan ancaman pidana yang sering muncul dari penerapan Undang-Undang ITE ketika mereka berekspresi di ruang digital kampus. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Tasya Yasmin Mumtaz yang akan mempresentasikan ini. Berikut adalah NIM saya, dan berikutnya adalah dosen pengampus saya yang telah memberikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswanya yang sering sekali berdiskusi, yaitu ada Dr. Marwan. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, pada bab ini saya mengambil latar belakang dan urgensi di makalah saya, yaitu ada 3 poin yang menjadi latar belakang mengapa topik ini sangat penting. Pertama, kampus adalah pilar demokrasi. Institusi pendidikan tinggi juga harus menjadi ruang nyaman bagi kebebasan akademik dan menjadi mimbar akademik. Kedua, kita menyaksikan pergeseran digital yang sangat masif, kritik dan diskusi yang tidak lagi hanya mading atau mimbar pers saja, tapi juga melainkan di media sosial, yang artinya jejak digital abadi dan dampaknya sangat luas. Ketiga, ini yang paling kritis adalah konflik regulasi. Mahasiswa yang tergabung dalam Pers Mahasiswa atau Persma seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers sebagai lex specialis, yang artinya seringkali kritik baik dari Persma maupun individu malah menjadi protes melanggar Undang-Undang ITE. Ini menciptakan urgensi bagi kita untuk menganalisis kembali bagaimana hukum dapat melindungi, bukan malah mengkriminalisasi kritik yang membangun. Berikutnya adalah rumusan masalah. Di sini saya concern sekali untuk membedah isu ini. Kita akan fokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu pertama, sebenarnya kedudukan hukum ekspresi digital mahasiswa atau bukan? Kedua, mahasiswa sama dengan warga negara biasa atau ada kekhususan akademik? Yang kedua, kita akan melihat Undang-Undang Pers sebagai perisai, bagaimana undang-undang ini seharusnya melindungi pers mahasiswa. Dan ketiga, kita akan mengulasi Undang-Undang ITE sebagai pedang, bagaimana pasal-pasal yang di dalamnya bisa menjadi ancaman serius bagi kebebasan pendapat mahasiswa. Baik, langsung saja di bab 2 ini ada kerangka teoritis dan juga hukum. Di sini secara teoritis, hak mahasiswa sangat kuat. Kebebasan berpendapat dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Di lingkungan kampus, ini diperkuat oleh kebebasan akademik dan mimbar akademik di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Secara yuridis, pada jurnalisme dan juga penyelesaian sengketa melalui etik, sementara Undang-Undang ITE adalah hukum umum, yaitu lex generalis, yang mengatur ranah siber secara keseluruhan. Lalu poin konflik utamanya adalah lex generalis ini, yaitu Undang-Undang ITE yang diterapkan pada kasus yang sebenarnya dan yang seharusnya diselesaikan oleh lex specialis atau Undang-Undang Pers. Lalu pada bab 3 ini saya menganalisis Undang-Undang Pers yang perlindungan atau perisai. Mari kita telaah Undang-Undang Pers sebagai perisai bagi pers mahasiswa. Di sini saya ada beberapa poin, yaitu ketika mahasiswa menerbitkan kritik di media Persma, mereka diakui sebagai bagian dari pers nasional. Oleh karena itu, jika ada pihak yang merasa dirugikan, penyelesaian harus melalui Dewan Pers dengan mekanisme hak jawab dan juga hak koreksi terlebih dahulu.
bukan langsung ke jalur pidana. Nah, ini perlindungan akan gugur jika Persma tidak menjalankan etika jurnalistik secara ketat, yang misalnya jika kontennya berupa fitnah dan juga ada kritik kebijakan yang berbasis data. Selanjutnya di bab 3 ini saya menganalisis Undang-Undang ITE, yaitu ancaman atau pedang. Sebaliknya, Undang-Undang ITE ini bertindak sebagai pedang, yaitu pasal paling krusialnya ada di pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pasal inilah yang paling sering digunakan untuk menjerat mahasiswa yang menyampaikan kritik di akun media sosialnya, media sosial pribadinya juga. Dampaknya adalah chilling effect. Chilling effect ini merupakan kayak rasa gentar yang menghambat mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Dilema like specialist ini muncul ketika konten kritik Persma yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers tapi malah langsung dibawa ke jalur Undang-Undang ITE oleh aparat penegakan hukum. Kunci analisis ini adalah mahasiswa harus memastikan kritik mereka yang menyangkut kepentingan publik dan bukan hanya sekedar serangan pribadi saja. Selanjutnya di slide ketujuh ini yang saya ambil ini sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat mahasiswa di kampus berada dalam kondisi tumpang tindih regulasi. Mengapa? Karena ekspresi yang bersifat jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers ini, tetapi ekspresi digital secara umum terancam Undang-Undang ITE. Implementasinya adalah kriminalisasi yang berpotensi mencederai demokrasi di ruang digital. Kunci solusinya adalah penegakan status hukum konten, yaitu jika adalah jurnalistik, gunakan Dewan Pers, dan jika itu adalah opini, maka gunakan tanggung jawab berada di tangan individu, sehingga harus sungguh dengan hati-hati. Bab selanjutnya ini saya merupakan mencatat saran, yaitu untuk memastikan kebebasan yang berpendapat mahasiswa tetap hidup. Yaitu ada 3 saran saya, tindakan nyata. Yang pertama, kalau untuk kampus, rektorat harus membuat peraturan rektor yang ini mendapatkan hak jawab atau mediasi sebagai langkah pertama menanggapi kritik itu bagaimana. Yang kedua, ini saya ada untuk pemerintah, yaitu perlu adanya revisi Undang-Undang ITE agar delik pencemaran nama baik ini dibatasi hanya untuk urusan privat saja, bukan kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan. Yang ketiga, untuk mahasiswa, saya sebagai mahasiswa ingin sekali memperkuat literasi hukum dan juga etika digital. Pahami batasan antara kritik dan dilindungilah dan fitnah ini di ancaman pidana, serta selalu sajikan kritik dengan data yang akurat. Langkah-langkah ini sangat penting untuk kita, untuk menjaga kampus tentunya tetap menjadi ruang kritik yang sehat dan bertanggung jawab agar mahasiswa tetap berkritik dan semakin kritis. Begitu dari saya Tasya Sinumtas. Terima kasih atas presentasi saya, semoga sangat membantu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Dr. Marwan yang telah mengajari saya tentang hukum dan etika komunikasi. Itulah presentasi ulangan akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.